Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini masih tetap berjudul Amarah Dendam dari Alam Kubur. Cerita kali ini masih tetap ditulis oleh Manavila, yang kali ini memasuki part yang ketujuh sekaligus menjadi part terakhir dari keseluruhan alur ceritanya. Untuk kalian yang belum menonton part sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana kisahnya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Nini Tua menatap Ustadz Gani penuh selidik, matanya yang juling bergerak-gerak seakan-akan melihat ke bagian dalam tubuh Ustadz muda itu. "Sudah berapa lama?" tanya Nini Tua seketika. Ustadz Gani mengernyitkan dahinya. Ia tidak mengerti arah pembicaraan Nini Tua. Melihat si Ustadz kebingungan, Nini Tua kembali bersuara. "Cedera organ dalam akibat sering dipukul oleh abahmu itu kan?" Ustadz Gani lagi-lagi terkejut. Setelah dia beberapa saat, ia akhirnya bicara. "Sejak kecil, kenapa ia memukulmu?" Gani hening sejenak, terlihat ragu. Selang beberapa detik ia akhirnya berucap, "Pemabuk dan suka berjudi." "Apa kau menyesal karena telah membunuhnya?" desak Nini Tua. Ustadz Gani hanya bisa menunduk tanpa bisa mengucapkan sepatah kata. Bibirnya bergetar dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Letnan Johar yang duduk di samping kaget bukan main. Tidak menyangka bahwa tuan guru yang dihormati penduduk kampung adalah seorang pembunuh dulunya. Apalagi yang dibunuh adalah ayah kandungnya sendiri. Di sebuah kamar sempit, Kades Sarip terhenyak mendengar kisah yang keluar dari mulut Enor. Malam itu si biduan baru saja pulang manggung dari kampung sebelah yang jauh di hulu sungai. Ia ditemani Apri, pemuda pemabuk yang menjadi kekasihnya. Sewaktu melewati komplek pemakaman, mereka melihat sesuatu yang sangat janggal. Seketika mereka mematikan senter lantas mencari tempat sembunyi, berlindung di balik deretan pohon dan rumput belukar. Pandangan mereka tertuju pada sosok mencurigakan di tengah makam, berjalan agak membungkuk menggotong beban di pundaknya. Cahaya bulan yang temaram ditambah kabut tipis membuat sosok yang mereka lihat hanya tampak samar-samar. Ketika kabut tipis mulai menghilang, keduanya langsung tersentak. Enor hampir saja menjerit andaikan Apri tidak sikap membekap mulutnya. Di antara jajaran nisan, mereka melihat salah seorang tetua kampung yang sangat mereka kenali. Lelaki parubaya itu kemudian melangkah ringkih di antara barisan nisan, menggotong mayat menuju hutan di balik pagar makam. Setiap ia melangkah, suara-suara binatang malam terdengar lantang. Gemerisik dedaunan yang tertiup angin membuat keadaan malam itu semakin mencekam. "Julaksarani," desis Apri. Pria muda itu hampir saja beranjak dari persembunyiannya lalu mengejar Julak. Jika saja Enor tidak bergegas mencengkram tangannya. Benar saja, selang beberapa saat seorang nenek tiba-tiba muncul dari balik kegelapan. Hampir saja mereka kira hantu karena pakaian nenek itu serba putih, bertopang pada tongkat. Nenek putih tanpa alas kaki itu berjalan pelan mengikuti arah kemana Julaksarani menghilang. "Nini Tua," bisik Enor perlahan-lahan dan terheran-heran. Seumur hidup baru kali ini dia melihat sosok Nini Tua. Ya, menurut orang kampung, nenek aneh itu sudah berpuluh tahun tidak menginjakkan kaki di desa ini. Beberapa meter sebelum pagar pembatas makam, Nini Tua seketika menghentikan langkah. Matanya nyalang menatap hutan tempat Julaksarani menghilang. Sepertinya ia mengetahui kemana Julaksarani membawa mayat Misna. Tatkala kabut tipis kembali muncul, si nenek seketika menghilang seolah ikut lenyap terbawa kabut yang bergerak pelan. Enor dan juga Apri terkesiap, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat itu. Sungguh mustahil ada manusia bisa menghilang dalam sekejap. Kini mereka dihinggapi kecemasan. Mungkinkah mereka telah melihat sesuatu yang terlarang? Merasa keadaan sudah aman, mereka berdua bergegas keluar dari persembunyian mereka.
Baru saja balik badan, sepasang kekasih itu gemetaran setengah mati. Di hadapan mereka kini berdiri Nini Tuha dengan wajah keriput lagi pucat. Dalam seketika, hal-hal aneh mulai terjadi. Hewan-hewan malam semakin berisik, sementara angin malam kian dingin menusuk tulang. Mata Nini Tuha yang juling bergerak ke sana kemari, membuat Enor dan Apri langsung terdiam, mematung bagai terkena hipnotis. Apri mencoba buka suara, tapi entah kenapa mulutnya terkunci rapat. Nini Tuha melotot dengan gigi bergemelutuk. Jelas sekali ia telah diselimuti amarah. "Pulanglah, jika tidak, nyawa kalian akan terancam," ujar Nini Tuha dengan suara seraknya. Setelah subuh mereka bisa bergerak, Enor dan juga Apri bergegas meninggalkan tempat itu dalam keadaan ketakutan. Pada malam berikutnya tersiar kabar bahwa Apri tewas mengenaskan. Saat itulah aku tersadar hanya menunggu waktu sebelum ajal menjemputku. Tutup Enor sembari menatap tubuh di ketiak ibunya dalam keadaan cemas. "Kurang ajar," pakai Kadesari penuh amarah. Ternyata situ abangka itu dalangnya. Aku harus membuat perhitungan, karena ulahnya lah kampung ini dirundung celaka. Kadesari bergegas bangkit mengumpulkan penduduk serta orang-orang kepercayaannya. Berbekal senjata tajam, mereka bergerak menuju ladang Julaksareni di tengah hutan. Sedangkan Berto, ia langsung berlari menyusul Letnan Johar dan Ustadz Gani. Sejatinya, amarah Kadesari bukanlah demi kemaslahatan kampung, namun karena ulah Julaksareni lah segala rencananya berantakan. Ustadz Gani menunduk lesu, mengingat kejadian kelam sewaktu ia kecil hingga remaja. Ayahnya adalah seorang pemabuk yang gemar berjudi. Selain itu, sang ayah adalah maling kelas teri yang kerap bikin onar. Hasil mencuri ia habiskan untuk mabuk dan berjudi, sedangkan kebutuhan rumah tangga ia tidak peduli. Demi menyambung hidup, sang ibu terpaksa berhutang ke sana kemari. Hasil jualan kue kerap dia ambil paksa oleh sang ayah demi berjudi. Bila ditolak, ia akan mengamuk bagai orang gila. Luka lebam dan babak belur adalah makanan sehari-hari sang ibu. Tidak puas menggunakan tangan, ayahnya akan memukul menggunakan popor senapan angin. Tidak hanya sang ibu, Gani kecil pun kerap jadi sasaran kebiadaban sang ayah. Rintihan dan juga tangis kesakitan tidak membuat keperingasan sang ayah padam. Ia justru semakin ganas mengetahui sang anak memohon ampun. Akibat ulah ayahnya, Gani menderita patah tulang rusuk dan organ dalamnya terluka. Para tetangga hanya diam, tidak berani ikut campur. Kehidupan Gani dan ibunya membaik sewaktu ayahnya ditangkap polisi karena mencuri besi jembatan. Namun kedamaian itu tidak berlangsung selamanya. Sewaktu Gani tumbuh remaja, sang ayah keluar dari penjara. Kala itu Gani baru saja pulang mengaji dari musola. Sewaktu tiba di rumah, ia mendapati seisi ruangan telah berantakan, meja berserakan dan piring-piring berhamburan. Dari arah dapur ia mendengar suara tangis ibunya. Penuh rasa khawatir, Gani bergegas mencari sang ibu. Di pojok dapur dilihatnya si ibu meringkuk kesakitan sesenggukan sembari menahan perih. Darah remaja Gani mendidih. Melihat wajah ibunya babak belur bersimbah darah, bentuk wajah si ibu sudah tidak karuan. Dahinya berdarah dan bibirnya pecah. Emosi Gani meledak seketika. Darahnya mendidih dan amarahnya meledak-ledak. Setelah tahu pelakunya adalah ayahnya sendiri, Gani tidak tinggal diam. Ia raih pisau lantas berkeliling kampung penuh amarah. Waktu itu, suasana kampung itu sudah sangat sepi. Lampu-lampu rumah penduduk pun sudah padam karena mereka lebih memilih tidur. Di sebuah jalanan sempit di atas jembatan kayu, Gani melihat sang ayah yang berjalan semboyongan. Sang ayah tengah dipapa oleh dua orang temannya sesama pemabuk. Tanpa banyak bicara, Gani mendekat dengan pisau dapur di tangan. "Ada apa, Gani?" bentak sang ayah dengan mata menyala. "Kau ingin membunuhku, dasar anak celaka." Seketika dada Gani bergemuruh penuh kebencian. Rasa takutnya telah hilang berganti dendam yang tidak bisa lagi ia tahan.
Tanpa kata, pisau ia hujamkan ke perut sang ayah berkali-kali. Sang ayah tersungkur meregang nyawa, bersimbah darah di atas jembatan kayu. Dua orang teman ayahnya gemetaran, terbirit melarikan diri. Selang beberapa lama, orang-orang kampung berdatangan. Semua terhenyak demi menyaksikan Gani gemetaran memegang pisau penuh darah, sementara di hadapannya sang ayah tergeletak tanpa nyawa. Malam itu, atas kesepakatan para tetua, aku dilarikan ke Martapura. Aku dimasukkan ke pondok pesantren untuk memperdalam ilmu agama. Kematian ayahku tidak dilaporkan ke polisi karena orang-orang kampung juga membencinya, tutup Ustadz Gani dengan nada bergetar. Letnan Johar lagi-lagi terbelalak tidak menyangka dengan apa yang ia dengarkan. Sedangkan Nini Tuha ia tersenyum sembari mengangguk-ngangguk. "Apa kau menyesal?" tanya Nini Tuha. Ustadz Gani hanya diam, tidak bicara sepatah kata ataupun mengangguk. Ia justru duduk lemas kehilangan tenaganya. "Luka tubuhmu bisa disembuhkan, tapi tidak dengan luka batinmu, Pak Ustadz. Jika ingin damai, terbiasalah dengan rasa sakitnya, wahai cucuku," pucuk Nini Tuha. Brak! Pintu tiba-tiba terbuka, seorang lelaki parubaya merangkak dengan mulut menyemburkan darah. "Utuh Buak!" teriak Nini Tuha. Nini Tuha dan juga pengikutnya berhamburan sementara Ustadz Gani dan Letnan Johar tercengang. "Utuh, ada apa? Kau kenapa?" tanya Nini Tuha cemas. Di papanya Utuh Buak, dibaringkan di atas pahanya yang kurus. Tuan Gusti, Julak Sarani menantangmu." Belum selesai menyambung kalimat, Utuh Buak sudah terlebih dahulu dijemput maut. Nini Tuha tercekat memendam amarah, sementara para pesuruhnya yang lain itu histeris. "Sarani kurang ajar, besar juga nyalimu. Aku sudah tidak ingin ikut campur urusanmu, tapi kau bunuh pesuruhku," desis Nini Tuha. Ustadz Gani dan juga Letnan Johar terpaku, tidak tahu harus berbuat apa. Belum hilang kekagetan mereka, mendadak terdengar suara tangis bayi di halaman rumah. Seorang perempuan muda mendekat seraya menggendong bayi. "Atul," pakik Ustadz Gani. Matanya terbelalak karena tidak percaya yang ia lihat. Ia segera bangkit, tapi seketika langkahnya menjadi goyah. Kepalanya terasa berat dan pandangannya mendadak gelap. Brak! Brak! Ustadz Gani hempas dan hilang kesadaran. Disuruh Letnan Johar yang tergeletak di samping. Kedua orang itu terbujur kaku di rumah Nini Tuha yang reot. Matahari sepenuhnya tenggelam sewaktu rombongan Kades Sarip tiba di Huma Julak Sarani yang sepi. Kades Sarip yang diselimuti amarah berteriak-teriak memanggil Julak Sarani, namun kakek tua itu tidak terlihat batang hidungnya. Salah seorang warga merasa ada yang janggal tatkala cahaya senternya itu menyorot tetesan darah di atas tanah. Ia mencoba mengikuti hingga akhirnya sampai di atas gundukan tanah yang masih basah. "Kades, di sini!" teriaknya. Sejurus kemudian semua telah berkumpul di samping gundukan tanah tadi. Saat dibongkar, semua orang langsung terperanjat. Di dalam lubang yang sempit, mereka mendapati jasad Jaya dan Amang Husni yang penuh luka bacok. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Istighfar demi istighfar langsung bergema di mulut mereka. Sebagian bergidik ngeri, tidak sanggup dengan apa yang mereka lihat. Mayat Jaya dan juga Amang Husni bentuknya sudah tidak karuan. "Bongkar kuburan ini, keluarkan mayat mereka," ujar Kades Sarip dengan rasa sedih mendalam. Demi melihat keadaan menantu, emosi Kades Sarip kian bergejolak. Ia bertekad membuat perhitungan Julak Sarani harus mati di tangannya sendiri. "Kades, di sini!" Belum sepenuhnya kuburan itu dibongkar, kembali terdengar suara teriakan warga. Kali ini teriakan berasal dari lumbung padi. Warga kembali berhamburan mendatangi sumber suara. Setibanya di dalam lumbung, sebagian warga langsung muntah, sebagian lagi menutup hidung dengan kerah baju. Keadaan di dalam lumbung benar-benar beraroma busuk yang menyengat. Kades Sarip berusaha tenang menyorot sekitar dengan cahaya senternya. Ia terperanjat lalu mundur 2 langkah. Di pojok gudang, cahaya senternya menyorot mayat Misna yang telah membusuk berbungkus kain kafan yang penuh tanah liat.
Kalimat zikir langsung bergema membahana ke seluruh penjuru lumbung padi. Semua warga terperangah, hilang sudah jijik mereka pada aroma busuk yang menyengat. Kurang ajar kau Sarani, rupanya kaulah yang mencuri mayat Misna. Kau pula yang membangkitkan jadi sanda. Hah, pakai Kades Sarip tertahan. Tapi untuk apa Kades? Tanya salah seorang warga. Entahlah, kita pindahkan dulu mayat ini. Baru kita beri pelajaran kakek tua itu, jawab Kades penuh amarah. Kades mendekat diiringi beberapa warga, sedangkan beberapa orang lainnya tampak ragu. Bagaimanapun juga mereka takut jika Misna bangkit jadi hantu. Bau semakin busuk ketika Kades Sarip mendekat. Dengan cahaya senter ia menyorot ke wajah Misna yang telah membusuk. Ulat belatung sebesar kelingking keluar dari mulut Misna yang menganga dan penuh lendir, membuat siapapun yang melihat akan merasa jijik. Tubuh Misna telah membiru, kaku dan juga keras. Sedangkan kain kafannya telah berwarna kecoklatan. Semilir angin yang tiba-tiba menggoyangkan daun pintu membuat keadaan menjadi mencekam. Sebagian warga mulai membaca doa-doa, sebagian lagi tanpa henti mengumandangkan zikir. Semua tercenung, tidak berani menyentuh mayat Misna. Astagfirullahaladzim, teriak Kades dengan kaget. Tubuhnya mendadak gemetaran dan bulu kuduknya merinding hebat. Tanpa ia duga, Misna tiba-tiba membuka matanya. Dengan mata melotot dan seringnya lebar, Misna menatap Kades yang sedang ketakutan. Hantu, hantu, Misna bangkit jadi hantu. Seorang warga menjerit sewaktu Misna perlahan duduk berbalut kafan. Rambutnya awut-awutan dan sorot matanya mengerikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pakik takbir bergema di dalam lumbung padi, tapi hantu Misna tetap anteng dengan seringainya yang menakutkan. Semilir angin meniup kafannya memperlihatkan bagian bahunya yang membusuk dan penuh dengan belatung. Kades Sarip pun kaget, lalu menggigil ketakutan dan wajahnya mendadak pucat. Ia terdiam mematung, seluruh otot tubuhnya seolah lepas dari badannya. Ia ingin membaca doa pengusir setan, tapi lidahnya keluh dan suaranya tertahan. Hanya desah nafasnya yang terdengar tidak beraturan, sementara jantungnya melompat-lompat tidak karuan. Kedua lutut Kades Sarip semakin lemas sewaktu Misna menatap tajam ke arahnya. Misna tersenyum lebar, matanya bolong, hitam sempurna. Ia menggoyangkan kepala ke kiri dan juga ke kanan, lantas mulai tertawa mengikik. Warga berteriak ketakutan, kemudian terbirit melarikan diri. Mendadak, Kades Sarip terjengkang ke belakang. Tubuhnya terseret di atas tanah, rupanya dua orang warga berhasil menarik tubuhnya, membawanya kabur dari tempat itu. Orang-orang itu berlari sekencang-kencangnya melintasi malam, takut dengan hantu Misna yang bergentayangan. Hantu Sanda, brak! Misna mendadak melompat menghancurkan atap lumbung padi yang terbuat dari sirap itu. Dari udara, tubuhnya melesat cepat bagai peluru. Seorang warga yang bernasib sial terpelanting ke dalam parit, lantas mengerang panjang. Dengan beringas hantu Misna mencakar perut lelaki malang itu. Laksana elang mencapik perut mangsanya, darah segar berceceran isi perut berhamburan. Kades Sarip terus berlari dan berlari di kegelapan malam. Di belakang, cerit kematian satu persatu terdengar lantang lalu menghilang dalam kesunyian. Tertutup suara jangkrik dan juga binatang malam. Sewaktu membuka mata, Letnan Johar terperangah bukan kepalang. Ia kini telah berada di atas salah satu batu ampar, dikelilingi oleh orang-orang cacat berpakaian serba putih. Tubuhnya tertelungkup, dengan kedua tangan terikat di belakang. Ia mencoba berontak, tapi ikatan itu terasa amat kencang. Polisi tua itu segera merasakan dinginnya batu menjalar di dadanya yang kurus, mengalir ke tengkuk hingga tapak kaki. Barulah ia sadar bahwa ia kini tanpa busana, kecuali lilitan kain putih yang berbalut di selangkangannya. Tidak ada sehelai benang pun yang menutupi tubuhnya. Di tengah lingkaran batu ampar, Ustadz Gani menangis terseduh sambil memeluk lututnya. Keadaannya tidak jauh berbeda dengan polisi Johar.
hanya mengenakan balutan kain putih di selangkangan hingga pinggang. Bagian punggungnya penuh simbol cacak burung, sebuah tanda palang yang dibuat menggunakan kunyit. Entah apa maknanya, Letnan Johar tidak mengerti. Johar tersadar, ia dan juga Ustadz Gani akan jadi persembahan Nini Tuha untuk majikannya untuk Dajjal. Johar gelisah, peluk keringat mulai membasuh wajahnya. Ia memeras otak, mencari cara untuk selamat. Polisi tua itu tersentak tatkala tangis bayi terdengar kencang dan menyayat hati. Johar melirik, ternyata bayi malang itu adalah anaknya Atul. Tubuh mungilnya berusaha berontak dalam genggaman Nini Tuha, tapi tentu saja kalah tenaga. Sepertinya bayi yang belum genap 2 bulan itu sadar nyawanya akan melayang. Jeritannya semakin kencang, karena hanya itu yang ia bisa. Sedangkan si Atul tubuhnya lunglai diseret paksa 2 orang pengikut Nini Tuha. Orang-orang cacat itu tampak kesusahan mengikat tangan dan kaki Atul di tiang panjang. Beberapa orang cacat lainnya menaruh kayu bakar di bawah tiang panjang di antara kaki Atul. Johan tersentak mengetahui Atul akan dibunuh dengan cara yang keji. Ibu muda itu akan segera dibakar menjadi persembahan Nini Tuha untuk Dajjal. "Gani, Ustadz Gani, sadar!" Johar langsung menjerit, tapi Ustadz Gani tidak menggubris. Ustadz muda itu justru tenggelam dalam sesenggukan, meratapi kesedihan yang mendalam. Entah apa yang ia sesali. Apakah sesal karena telah membunuh sang ayah, atau sesal karena tidak merasa bersalah? "Gani, Pak Ustadz, bantu Atul, selamatkan Atul." Ustadz Gani hanya menoleh dengan air mata berlinang, sementara orang-orang cacat menatap Johar dengan sorot mata kosong. "Tak perlu kau risau, Muhammad Jauhari. Sudah aku sampaikan, aku hanyalah perantara. Orang-orang ini mereka telah menentukan pilihan," tutur Nini Tuha dengan datar. Nenek tua itu melangkah tertatih, lalu menyerahkan bayi mungil Atul kepada salah satu pengikutnya. Ia kemudian mendekati Atul mengusap air mata si ibu muda itu. "Kau akan menemui kekasihmu, cucuku," ucapnya dengan datar. Letnan Johar menjerit-jerit bergerak-gerak di atas batu. Disaksikannya Nini Tuha bersiap menyalakan api persembahan dan brak, si tua Johar rembas ke tanah menggeliat bagai cacing. Sekuat tenaga ia bangkit, berusaha menyelamatkan Atul dari kepengisan Nini Tuha. Namun sialnya kakinya terantuk batu. Polisi tua itu terjerembab lalu merintih kesakitan. Bibirnya pecah dan hidungnya ini benar-benar berdarah. Letnan Johar terenyang sewaktu api seketika membara. Tubuhnya gemetar dan air matanya mengalir demi menyaksikan Atul menjerit kesakitan di lalap api. Wanita muda itu merintih tatkala kulitnya melepuh, rambutnya terbakar dan dagingnya menyala merah. Seketika aroma daging terbakar menyeruak menyebar ke segala penjuru. "Wah!" Jerit kematian Atul melengking, pertanda nyawanya telah lepas dari badan. Rintih kesakitannya membahana ke setiap jengkal hutan, menelusup di dahan-dahan pohon dan juga di daunan. Tersungkur di tanah, Letnan Johar berteriak sekencang-kencangnya melihat Atul tewas mengenaskan. Gemuruh di dadanya menggelegak sejadinya, penuh rasa amarah dan juga dendam. Tubuhnya gemetaran di atas tanah dengan air bercucuran. Iblis kau Nini Tuha!" Letnan Johar berteriak-teriak bak orang gila hingga kerongkongannya sakit dan menusuk tenggorokan. Ia menangis terseduh-seduh sementara suaranya semakin hilang, berganti serak seperti suara babi. Kini ia hanya bisa mencicit dengan tubuh semakin lunglai. Ustadz Gani tertunduk lesu, duduk pasrah di atas tanah. Ia memalingkan wajah, tidak kuasa melihat apa yang terjadi. Ia juga tidak bisa berbuat apa-apa, tubuhnya lemah karena terguncang. Pikirannya pun kosong seperti orang hilang ingatan. Sementara orang-orang aneh itu wajah mereka datar tanpa ekspresi. Kengerian di depan mata seolah hal biasa bagi mereka. Api yang berkobar membuat tubuh mereka seolah tembus pandang, dan wajah albino mereka tampak semakin pucat.
Hutan di sekitar Batu Ampar yang tadinya gelap gulita, kini terang benderang lantaran api persembahan yang terus berkobar. Ustadz Gani kemudian mendongak dan matanya melotot. Nini Tuha menjambak rambutnya, menyeret tubuhnya menuju api yang terus membara. Dengan tenaga tersisa, Siringgi Johar bangkit berdiri. Bagi kesetanan ia menghambur ke depan, berusaha menyelamatkan Ustadz Gani yang malang. Usaha Johar tidak berjalan mulus. Orang-orang cacat itu bergegas menghalangi. Meski tangan terikat, orang-orang cacat itu tetaplah bukan lawan sepadan bagi Johar. Amarah telah memberinya kekuatan. Satu persatu pesuruh Nini Tuha tumbang, terbanting ke tanah. Hantaman bahu dan juga kepala dari Johar sudah cukup untuk membuat mereka terjatuh. Orang-orang aneh itu merintih kesakitan, lantas memaki sejadinya. Namun, usaha Johar seketika terhenti. Pukulan kayu di kepala membuatnya terhempas. Kepalanya terasa amat sakit sekali sementara pandangannya mulai kabur. Darah segar langsung mengucur dari hidung dan pelipis, sedangkan wajahnya telah bonyok tidak karuan. Seorang gadis remaja pesuruh Nini Tuha yang berbadan tinggi menyeret lalu melempar Letnan Johar yang malang. Tubuh kurus Johar terbanting sangat keras, menggelepar tepat di depan Nini Tuha, hanya beberapa jengkal dari api yang menyala-nyala. Nini Tuha menatap ke arah Johar yang tergeletak di tanah. Matanya yang juling ke kiri dan ke kanan mendadak normal. Sorotnya begitu tajam, menusuk jantung, membuat Johar pergi di ketakutan. Johar yang malang, sungguh kasihan. Di hari tua kau bukannya menimang cucu, malah menjemput ajalmu. Bukankah penduduk kampung sudah memperingatkan, tapi kau nekat melanggar larangan Jumat Keramat. Terpaksa ku kirim kau ke neraka, ujar Nini Tuha penuh amarah. Letnan Johar kemudian merinding sewaktu Nini Tuha mencabut pedang dari tongkatnya yang seperti tangkai payung. Besi hitam yang sangat tajam itu berkilatan diterpa cahaya api, siap untuk menusuk jantung tua si polisi Johar. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Mengucap dua kalimat syahadat, Letnan Johar pasrah sewaktu Nini Tuha mengangkat pedangnya tinggi di udara. Menutup mata, si tua Johar telah lapang dada menjemput kematian yang kurang dari sejengkal. Dor! Nini Tuha terpental. Pedangnya terlempar entah kemana, sebuah peluru menembus dadanya. Darah segar segera mengalir membasahi tubuhnya yang berwarna putih lusuh. Ustadz Gani sekonyong-konyong berteriak, menutup kuping kuat-kuat. Dor, dor, dor. Belum sadar apa yang terjadi, letusan demi letusan pistol menyalak tanpa henti. Letnan Johar membuka matanya, semangatnya kembali menggelora. Dilihatnya, Pratu Berto berlari sembari menembakkan senjata ke sana kemari. Para pesuruh Nini Tuha berjatuhan, sebagian terbirit melarikan diri. Hutan belantara yang sepi mendadak menjadi riuh, penuh pekik ketakutan. Hewan-hewan malam berhamburan, letusan pistol menciutkan nyali mereka. Berto, sahut Johar terbelalak. Ia tidak percaya nyawanya belum tercabut dari badannya. Letnan, kita harus pergi secepatnya. Setelah melepas ikatan, polisi Berto memapah Letnan Johar yang terpincang. Dibiarkannya Ustadz Gani yang masih ketakutan. Tidak ia pedulikan. Namun langkah mereka seketika terhenti. Nini Tuha segera bangkit dengan sorot mata mengerikan. Keadaan semakin mencekam sewaktu pesuruh Nini Tuha juga satu persatu bangkit. Pratu Berto bergidik ngeri, bulu kuduknya merinding hebat. Nini Tuha dan pesuruhnya mendekat, persis barisan mayat hidup yang bangkit dari kubur. Berto menahan napas, berusaha tidak gugup. Namun tidak sanggup ia sembunyikan rasa gugup. Tubuhnya mulai gemetaran. Ceklek, ceklek. Keadaan semakin runyam, pistol yang dipegang Berto kehabisan peluru. Mereka semakin terpojok tatkala Nini Tuha dan pengikutnya berkerubung, memamerkan senyuman yang misterius, dan brak! Berto dan juga Johar kaget. Orang-orang aneh itu kembali limbung dengan darah berceceran. Ternyata Ustadz Gani mengamuk sembari mengayunkan pedang Nini Tuha tadi.
Layaknya anjing liar, Ustadz Gani menebas ke sana kemari, menerjang tanpa ampun. Pergilah, pekiknya. Nini Tuha tercekat, tidak menyangka si Ustadz muda bertindak brutal. Ia lupa Ustadz Gani pernah membunuh ayahnya sendiri. Sekali terjang, Nini Tuha tumbang. Pedang tipis yang tajam menancap di jantungnya tembus ke belakang. Tanpa pikir panjang, Berto dan Johar melarikan diri. Tidak hanya itu, Berto juga berhasil merebut bayi Atul yang sedari tadi menangisi kematian ibunya. Diraihnya si bayi yang tergeletak di atas tanah, dipeluknya dalam pangkuan. Sembari menggendong bayi, Berto dan juga Johar memacu langkah cepat menembus pekatnya malam yang semakin dingin. Kades Harip berlari sangat kencang menyusuri jalan setapak. Di samping dua orang anak buahnya terus mengikuti dengan wajah tegangnya. Hamparan ilalang telah berganti pohon-pohon tinggi dan sebentar lagi jalan setapak yang membelah hutan akan sampai di muara jalan menuju desa. Entah sudah berapa menit mereka berlari, yang jelas tersisa mereka bertiga masih bertahan hidup. Beberapa orang warga yang bernasib sial telah menjadi korban keganasan sanda itu. Kades Harip merasakan tubuhnya semakin lelah. Urat-urat kakinya sudah terlalu kencang, tidak bisa dipaksa lagi untuk berlari. Nafasnya sesak dan pembuluh darahnya terasa pecah. Bercucur keringat, Kades Harip lunglai kehilangan tenaga. Lalu kemudian Kades Harip menarik nafas lalu menghela nafasnya. Ia duduk tersungkur di atas jalan setapak di antara pohon-pohon tinggi. Butir-butir peluh sebesar jagung berjatuhan dari wajahnya yang cekung. Di samping, dua orang kepercayaan ikut duduk di atas rerumputan. Celaka, si Misnah. Hantu sanda itu pasti akan mengejarku, sarani sialan. Raco Kades sembari mengatur nafas. Kades, sebaiknya kita selekasnya pergi dari sini sebelum arwah Misnah sampai kemari, timpal salah seorang kepercayaannya. Kades Harip mengangguk. Semakin cepat mereka mencapai desa, semakin besar peluang mereka selamat. Akan tetapi, baru saja mereka berdiri, terdengar suara mencurigakan dari belukar di samping kanan. Suara rintih tangis sayup-sayup bertindih dengan suara dedaunan yang tertiup angin. Kades Harip menyorotkan senter ke arah suara, tapi yang terdengar selanjutnya suara lain. Suara langkah kaki dari arah belakang terdengar jelas sewaktu menginjak daun-daun kering. Refleks ketiga orang itu langsung balik badan. Ketiga orang itu langsung menarik nafas lega karena tidak ada satu apapun yang mereka lihat. Hanya ada jalan setapak yang gelap tanpa ujung mengarah ke padang ilalang, lalu hamparan padi milik Julak Sarani. Saat kembali berpaling, ketiganya seketika memaki kaget. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Krak. Kepala Misnah melebar 1 senti demi 1 senti, membuat siapapun kehilangan nyalinya. Ayat-ayat suci yang diucapkan Kades Harip dan juga bawahannya tidak berpengaruh. Malah Misnah tertawa kencang, tertawa patah-patah penuh ejekan. Kades Harip gemetar dan bulu kutupnya merinding. Namun, kepala desa itu tidak kehilangan akal dan brak. Seorang bawahannya ia dorong ke depan, tepat menghantam Misnah yang bergerak perlahan. Tanpa arah, si Kades Harip dan juga seorang lagi bawahannya memacu langkah 1000 menembus belukar. Mereka asal berlari menembus hutan yang lebat, sementara jerit kematian kembali melengking di belakang. Orang kepercayaan Kades Harip berlari sangat kencang bagai kijang, melompat-lompat di antara semak dan rerumputan. Kades Harip yang kalah cepat mulai tertinggal, sementara jarak cahaya senter di depan semakin menjauh. Brak! Wah! Orang kepercayaan Kades Harip itu tiba-tiba terpelanting menghantam tanah. Ia menjerit kesakitan dan kepalanya berdarah. Tubuhnya lantas diseret dengan paksa lalu melayang-layang di udara dengan posisi terbalik. Serak! Serak! Tubuh pria malang itu tercabik-cabik di udara, lalu potongan tubuhnya terlempar ke atas tanah dan rerumputan. Sembari melayang, hantu Misnah membantai mangsanya tanpa ampun.
Melihat keributan itu, Kades Sarip bergidik ngeri, lalu ganti arah berlari sekenanya. Cerak, brak. Tanpa ia duga, Kades Sarip sekonyong-konyong terpental ke udara. Tulang rusuknya remuk akibat membentur batang pohon yang keras. Selama beberapa detik ia merasakan tubuhnya berayun-ayun dengan kondisi terbalik. Tetes-tetes darah mulai mengucur di pelipisnya. Kades Sarip merasakan sakit di pergelangan kaki. Ia merasakan perih akibat pelitan yang kencang. Waktu itulah ia tersadar, kakinya terbelit jerat yang biasa digunakan pemburu untuk menjebak rusa atau babi. Kades Sarip memaki dan juga mengutuk. Sumpah serapah berhamburan dari mulutnya. Ia bersusah melepas ikatan, tapi tenaganya terlalu lemah. Harapannya segera muncul sewaktu cahaya senter tampak mendekat. Bisa jadi itu adalah jerat milik warganya yang berburu di sekitaran situ. Namun, harapannya langsung sirna begitu mengetahui siapa pemegang senter itu. Julak, tolong saya Julak, lepaskan ikatan saya, Kades Sarip mengiba. Cuy, Julak Sarani meludah lalu tersenyum sinis. Misna sudah menyatu dengan minyak perunduk, tidak ada yang bisa menghentikannya sekarang. Arwahnya kini mampu membunuh manusia-manusia serakah sepertimu. Julak, kenapa aku? Apa salahku? Cih, dasar manusia busuk. Kau kira aku tidak tahu kaulah yang membunuh Misna? Kau suruh Atul meracuni dia agar harta Diana bisa kau kuasai, agar harta itu jatuh atas nama cucumu. Dasar manusia serakah, sahut Julak seraya menyorotkan senter ke wajah Kades yang pucat. Julak, selamatkan aku. Kades Sarip terus mengiba pengampunan, tapi Julak Sarani bergeming. Sekarang ada hal terakhir yang harus kuselesaikan. Terimalah upahmu, wahai Sarip yang malang. Si tua Sarani kemudian balik badan meninggalkan Kades Sarip yang tergantung terbalik. Sejurus kemudian Misna mendadak muncul penuh amarah. Kades Sarip terbelalak ketika Misna tiba-tiba melompat ke arahnya. Kuku-kuku Misna yang tajam merobek perutnya, mengoyak daging dan mengeluarkan isi perut. Wah! Jerit kematian Kades Sarip menggema terdengar pilu dan menyayat hati. Malam itu Misna tertawa mengikik menuntaskan dendamnya. Celaka kau Gani, dasar manusia sialan, pekik Neni Tuha dengan penuh amarah dan brak. Tendangan Neni Tuha membuat Ustadz Gani terjungkal beberapa meter. Tubuhnya berguling-guling di atas tanah yang penuh dedaunan kering. Ia mencoba bangkit, tapi seluruh sendi tubuhnya terasa remuk. Neni Tuha bangkit berdiri, lalu mencabut pedang yang menembus jantungnya. Meski darah mengalir di dadanya, rupanya nenek tua itu belum mati. Beberapa orang pesuruhnya segera menolong Neni Tuha memapa tubuhnya berjalan. Serah dia, lempar tubuhnya ke tengah api, pertemukan dia dengan yang ia mau, api penebusan, perintah Neni Tuha dengan lemah. Darah bercampur liur menetes dari mulutnya yang keriput. Pesuruh Neni Tuha yang bertubuh tinggi bergegas melaksanakan perintahnya. Ustadz Gani dijambak, diseret lalu dilempar begitu saja ke kobaran api yang membara. Ustadz Gani menjerit kesakitan, merasakan jilatan api membakar tiap jengkal tubuhnya. Biarkan dia melakukan penebusan. Sekarang kita harus pergi dari sini. Saatnya menghadapi Sarani. Para pesuruh Neni Tuha mengangguk mengiringi langkah sang majikan. Di dalam kamar Haja Diana, Sersan Budi dilanda kecemasan. Entah kenapa lampu rumah mewah ini tiba-tiba padam. Budi menajamkan kuping dengan seksama karena keadaan terasa mencurigakan. Ia mendengar suara berisik di lantai bawah seperti suara orang berkelahi. Tunggu, di sini ada yang tidak beres, kata Budi. Haja Diana mengangguk, setidaknya ada Acil Ijum di sampingnya. Budi kemudian beranjak dengan cahaya remang-remang, menuruni tangga menuju lantai utama. Saat mencapai ruang tamu, polisi muda itu tersentak. Ada bekas darah memanjang di lantai pertanda tubuh diseret menuju dapur. Dalam keadaan gugup, Budi mengeluarkan pistolnya. Ia mengikuti seretan darah itu dan dengan hati-hati. Setibanya di dapur, Budi langsung menahan nafasnya.
Beberapa langkah di hadapannya, Julaksarani tengah menumbuk mayat Acilela, Amang Idar, Yanti, dan Ahmad. Budi tidak percaya dengan apa yang ia lihat, ada manusia sepengis itu. Persis di depan matanya Julaksarani bermandikan darah. Budi sekonyong-konyong gemetaran tatkala Julaksarani balik badan. Di tangan kanan Julaksarani memegang mandau yang berlumuran darah. Di tangan kirinya ia memegang bambu tanpa ruas dengan ujung yang sudah dilancipkan. Berhenti, berhenti, atau kutembak kau. Julaksarani yang sudah dipenuhi nafsu membunuh dapat dengan mudah mencium ketakutan Sersan Budi. Dengan beringasnya ia menerjang mengarahkan mandaunya ke leher Budi yang gemetaran. Dan duar, Julaksarani hempas sebutir peluru mengenai bahu sebelah kanan. Mandau dan juga bambu terlempar dari genggaman, namun kakek tua itu rupanya kebal peluru. Ia kembali bangkit setelah meraih mandau dan bambunya yang tadi terlempar. Dor, dor, dor. Letusan demi letusan pistol tidak juga membuat Sarani tumbang, hanya memperlambat langkah. Ceklek, ceklek. Pistol Budi tidak mampu menyala atau tidak mau menyala lagi. Pelurunya telah habis, tumpah semuanya. Sungguh malang nasibnya, Sarani dengan cepat melesat dan seret sekali tebas tenggorokan Budi langsung menganga. Darah segar mengalir tanpa henti, membasahi lantai ubin yang berwarna putih. Brak! Sersan 2 Budi terkapar, gugur dalam menjalankan tugas. Di ujung tangga di lantai 2, Haja Diana ternganga. Acil Icum langsung menjerit histeris sebagai orang gila, lalu hilang kesadaran sedetik kemudian. Sarani menatap tajam ke arah Haja Diana yang tersandar di ujung tangga. Ia kemudian melangkah kontai meniti tangga mendekati Haja Diana yang terguncang. Darah menetes dari mandaunya membentuk garis titik-titik sepanjang ia melangkah. Pikiran Haja Diana kosong, tidak ada sepatah kata yang mampu ia keluarkan. Kengerian yang ia saksikan membuat tubuhnya lemas tanpa tenaga, bibirnya gemetaran dan air matanya mengalir di pipi. Haja Diana pasrah sewaktu bila mandau yang dingin menempel di kulit lehernya. Sarani, Sarani, di mana Jaya? Di mana Jaya? Haja Diana sesenggukan. Tidak ia pedulikan lagi nyawanya terancam. Jaya sudah kubunuh. Kukirim ke alam baka menyusul suamimu. Sarani, kenapa kau bunuh anakku? Dia keponakanmu, anak dari mendiang adik kandungmu. Karena kau mengambil hakku, bentak Julaksarani. Kau jual tanah warisan yang seharusnya menjadi milikku. Sudah kuminta baik-baik, kau malah menghinaku. Tapi sudah kuganti yang menjadi bagianmu kan? Kau sendiri tahu segala harta yang kukumpulkan adalah jerih payahku sendiri. Cuy, Sarani meludah. Kau kira aku bodoh? Hartamu bukanlah karena meminjamkan duit kepada orang miskin, tapi karena tanah warisan. Misna kau jadikan topeng, seolah ia membawa keberuntungan. Karena ulahmu yang serakah, aku hidup dalam kemiskinan, sudah keriput masih saja aku menggarap ladang. Dengan tatapan kosong Haja Diana angkat bicara. Kali ini ia berani membalas dengan nada tinggi meski mandau menempel di lehernya. Kau miskin karena ulahmu sendiri, kau pasti tahu. Belajar ilmu hitam membuatmu pantang jadi kaya. Sedari muda kau terlalu suka belajar sihir kepada banyak guru. Kusangka kau telah bertobat, rupanya kau masih saja tersesat. Gayamu suka sholat dan mengaji, diam-diam kau semedi. Julaksarani tersenyum sinis. Ia masih ingin main-main dengan nyawa Haja Diana. Keberuntungan akhirnya datang saat melihat jasad Misna tidak mau menghadap ke arah kiblat. Aku sadar ada yang tidak beres dengan kematian menantumu itu. Kupikir kesempatan untuk membalas dendam arwah Misna yang gentayangan bisa kumanfaatkan untuk membalas perbuatanmu. Namun sayang sekali rencanaku berantakan. Jaya dan Husni membongkar rencanaku, karena itulah mereka kuhabisi. Sarani, polisi sudah tiba di sini. Semua perbuatanmu akan terbongkar. Meski kau habisi keluargaku, harta itu tidak akan bisa kau nikmati. Cepat atau lambat polisi akan menjemputku. Daripada sendirian membusuk di penjara, sekalian saja ku kirim kau terlebih dahulu ke neraka, sahut Sarani penuh kebencian. Brak! Sarani terpental dari lantai 2. Sekawanan burung hantu menghantam tubuhnya.
Ia merintih menahan sakit, tapi burung-burung hantu itu kembali menerjangnya. Susah payah ia melawan burung-burung hantu itu berjatuhan terkena pukulan bambu tanpa ruas. Penuh amarah, Julaksarani menghantam kepala burung hantu yang berserakan satu persatu. Darah-darah segar kembali menggenang bersama pecahan kepala dan bulu-bulu burung hantu yang berukuran lebih besar dari ayam jantan. Sarani menghentikan kesintingannya ketika terdengar suara langkah kaki terseret. Beberapa jarak di depannya, Nini Tuha berdiri ringkih memendam kebencian. "Kurang ajar kau, Sarani. Beraninya kau bunuh pesuruhku," Nini Tuha membentak, matanya menyala-nyala karena amarah yang menggelegak. Julaksarani mengelap keringat di wajahnya, lalu meludah ke samping. "Cuy, andai utuh buak tidak ikut campur, tidak perlu para pesuruhmu ini mati. Mungkin sebaiknya kau juga pergi ke neraka." Nini Tuha menggeram, mengurus pedangnya dari tongkat. Ia langsung melompat, tapi seketika terpental. Misna tiba-tiba datang, menyergap, melempar Nini Tuha ke sana kemari. Pedang di genggamannya terpental, bergelinding di atas lantai. Nini Tuha melotot, tidak menyangka hantu Misna sekuat itu. Entah apa yang dilakukan Sarani, kuntilanak itu melebihi kekuatannya. Tertatih Nini Tuha bangkit, tapi lagi-lagi hantu Misna menerjang. Nini Tuha kembali terjungkal dengan luka cakar di sekujur tubuh. Tidak ingin mati konyol, Nini Tuha melawan dengan segenap kekuatan. Berjuang mati-matian, akhirnya Nini Tuha berhasil mencengkeram kedua lengan Misna. Mata Nini Tuha yang juling tiba-tiba membulat, menatap tajam ke arah Misna yang menjerit kesakitan. Wah! Misna bergetar hebat tatkala Nini Tuha membaca mantra. Tubuhnya mulai terbakar sewaktu mantra demi mantra mengalir dari mulut Nini Tuha. Gerak! Tubuh Misna terbelah dua, menyala-nyala dibakar api. Api terus membara, menghanguskan Misna menjadi arang lalu lenyap tanpa bekas. Kelelahan Nini Tuha tersungkur di lantai. Ia merangkak lemah dengan mulut memuntahkan darah. Di hadapannya kini Julaksarani berdiri tegak menggenggam bambu pusaka. Brak! Sekali tendang Nini Tuha tergeletak tidak berdaya. Ia kejang-kejang sewaktu Julaksarani menusukkan bambu di jantungnya. Nini Tuha kian melemah hingga akhirnya tubuhnya benar-benar kaku. Terbaring di lantai, Nini Tuha meregang nyawa perbandingan darah. Srek! Sarani melotot, merasakan dingin di bagian dada. Ia terheran-heran ketika darah keluar dari mulut. Kau Diana? Julaksarani tidak menyangka Haja Diana ternyata menusuk jantungnya dari belakang. Tajamnya pedang Nini Tuha mampu menembus kulitnya yang kebal peluru. Brak! Julaksarani ambruk dengan pedang menancap di dada. Masih kurang puas, Haja Diana memukuli kepala Julaksarani hingga hancur menggunakan bambu tanpa ruas itu. Matanya nyalang, darahnya mendidih. Haja Diana yang terhormat telah menjelma menjadi bengis dan brutal. Kebrutalan Haja Diana baru terhenti ketika warga berdatangan. Perlu berpuluh-puluh pria untuk menahan tubuhnya, hingga akhirnya wanita itu lunglai kehabisan tenaga. Ia menangis menjerit-jerit kehilangan akal. Warga yang berdatangan pertama banyak, bagai semut mengerumuni gula. Peristiwa di rumah Haja Diana malam itu menggemparkan seluruh penduduk desa. Bagai pasar malam, rumah mewah Haja Diana mendadak riuh. Letnan Johar dan Pratu Berto kaget bukan kepalang. Melihat warga berjejal di rumah Haja Diana, sadar ada yang janggal. Letnan Johar berlari menerobos kerumunan. Warga terheran-heran melihat Letnan Johar hanya berbalut kain menutupi selangkangan. Tapi ia tidak peduli. Sambil menggendong bayi yang menangis, Berto selekasnya menyusul. Langkahnya terhenti saat melihat Haja Diana terkulai dibantu beberapa ibu. Haja Diana ini membuka mata mendengar tangis sang cucu. Dengan sisa tenaganya, ia meraih bayi yang diserahkan Berto. Bayi malang itu ia peluk erat, ia buai penuh kelembutan. Terima kasih, ucap Haja Diana dengan lemah. Berto mengangguk kemudian bergegas masuk ke dalam rumah. Polisi itu tercengang melihat mayat berserakan. Namun tidak ada seorang pun tahu kalau Nini Tuha sempat ada di situ.
Piyarto mempercepat langkah mendekati Letnan Johari yang sedang menangis kencang. Mendapati sang atasan tengah memeluk jasad Budi, Piyarto pun tidak sanggup membendung air matanya. Keduanya kemudian tenggelam dalam duka. Malam itu, rumah mewah Hajadiana telah menjadi ladang pembantaian. Seekor burung hantu melompat dari atap ke atap, tidak mampu terbang sempurna karena terluka parah. Pagi itu, desa Tumbang Lais dipenuhi polisi datang dari kecamatan. Berita pembantaian di rumah mewah Hajadiana telah menyebar hingga ibu kota provinsi. Pelakunya menurut keterangan polisi adalah Julaksarani, motifnya karena masalah warisan. Selain tumpukan mayat, polisi juga menemukan beberapa bangkai burung hantu. Tidak ada yang bisa menjelaskan kenapa ada burung hantu di situ. Begitu juga tidak ada yang tahu tentang keterlibatan Nini Tuha. Polisi bersama warga kemudian berpencar. Mereka menemukan beberapa jasad di sekitar Huma Julaksarani, termasuk jasad Kades Sarip, Jaya, Misna, dan yang lainnya. Beberapa jasad ditemukan dalam keadaan mengerikan seperti diterkam binatang buas. Di sekitar batu ampar mereka menemukan Ustadz Gani tengah sesenggukan. Ia memeluk lutut dengan tubuh mengalami luka bakar sebagian. Di sampingnya sesat Atul yang kosong tergeletak di atas serakan kayu yang menjadi arang. Sedangkan Nini Tuha tidak seorang pun tahu keberadaannya. 2 bulan setelah pensiun, Johar kembali ke desa Tumbang Lais. Ia kini hanyalah warga biasa, bukan lagi seorang polisi. Menurut keterangan warga, Hajadiana telah menjadi gila. Hajadiana dirawat di rumah sakit jiwa di Banjarmasin. Kebanyakan makan duit riba, begitulah jadinya. Hartanya yang berlimpah lenyap sia-sia. Rumahnya sudah jadi rumah hantu. Kadang Misna muncul di sana. Demikianlah gosip Acil Warung kepada Johar. Anaknya Atul kini dirawat oleh ibunya. Sedangkan keluarga Julaksarani telah pergi diam-diam dari kampung, tidak tahan dimusuhi oleh warga. "Kamu hendak kemana?" tanya Acil Warung. Johar hanya diam, lalu beranjak pergi. "Hati-hati sekarang Jumat Keramat," lanjut Acil Warung setengah berteriak. Selang beberapa lama, Johar akhirnya tiba di tujuan. Namun ia terheran-heran, rumah bubungan tinggi milik Nini Tuha tampak lebih bagus dari sebelumnya. Keheranannya langsung terjawab sewaktu melihat Ustadz Gani tengah sibuk memperbaiki atap. "Ustadz, apa yang kau lakukan di situ?" Ustadz Gani menghentikan aktivitasnya. Sewaktu melihat Johar, ia langsung tersenyum lebar. Ia sedikit merintih karena luka bakar di bagian pipi. "Seperti yang kau lihat, Letnan, aku sekarang memperbaiki rumah Nini Tuha." "Aku bukan polisi lagi," sahut Johar. "Aku juga bukan ustadz lagi. Aku menemukan kedamaian di sini." Johar tersenung beberapa saat, lalu mengangguk. Ia lantas berbalik meninggalkan Gani dengan kesibukannya. "Kau tak ingin mampir ke sini jauh hari?" Dari dalam rumah terdengar suara yang sudah ia kenal. Suara Nini Tuha. "Maaf nih," jawab Johar tanpa menoleh. "Sekarang Jumat Keramat, sebaiknya aku secepatnya pergi dari sini." Johar lantas melangkah pergi meninggalkan rumah bubungan tinggi di belakang. "Hei Johari," pada saat angin-angin bertiup kencang, daun-daun kering akan berguguran, teriak Nini Tuha. "Aku bukan daun kering nih, cukuplah 2 kalimat syahadat sebagai peganganku," balas Johar seraya terus melangkah. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Berikut semua part yang sudah saya bacakan. Jadi untuk kalian yang penasaran bagaimana part sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya. Sekian video ini saya akhiri ya teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk kalian yang belum subscribe channel ini dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya. Jangan lupa like, komen, dan share juga sebanyak-banyaknya, karena itu membantu channel ini menjadi channel yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Sekian ya teman-teman, video ini saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.